Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai karya ilmiah. Anggota dari kelompok 6 yaitu saya, Elsa Cahyani Justitia, nomor BP 20101111088, dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Saya Cantika Delwis, BP 191024-2001, dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Dan saya Nabila Zakira Resna dengan nomor BP 201073-2022, Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Ria Febrina, SS M Hum. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu karya ilmiah dengan pembahasan yang pertama definisi karya ilmiah, yang kedua jenis karya ilmiah, yang ketiga contoh karya ilmiah, yang keempat perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Definisi karya ilmiah. Menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Dalam karya ilmiah memuat kajian suatu masalah tertentu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jenis karya ilmiah. Pertama yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah dapat berupa sebagai berikut. 1. Makalah. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibicarakan di muka umum dalam suatu persidangan dan disusun untuk diterbitkan. Kedua, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa strata 1 sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1. Ketiga, paper. Paper adalah karya ilmiah yang ditulis dalam format tertentu. Paper memuat tulisan yang berisi pembahasan tertentu dari sebuah topik yang didukung dengan data dan argumen yang valid. Keempat, tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa strata 2. Dalam tesis terdapat pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen dan dikemukakan dalam sebuah karangan. Kelima, disertasi. Disertasi adalah karya tulis yang dihasilkan oleh mahasiswa strata 3. Disertasi memuat paparan diskusi yang menyertakan sebuah pendapat atau argumen. Kedua, karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, menurut KBBI, opini merupakan pendapat, pikiran, dan pendirian. Dalam opini terdapat penjelasan mengenai preferensi tertentu terhadap perspektif yang bersifat subjektif. Kedua, editorial. Menurut KBBI, editorial adalah artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar mengenai beberapa pokok masalah. Ketiga, artikel. Artikel merupakan karangan faktual yang lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Kelima, feature. Feature adalah tulisan hasil liputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati dan empati pembaca. Ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah dapat berupa sebagai berikut. Pertama, puisi.
Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Kedua, novel. Menurut KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Ketiga, dongeng. Dongeng adalah cerita fiksi tentang suatu kejadian luar biasa dan penuh khayalan. Keempat, cerita pendek. Cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif yang pendek, mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan. Kelima, drama. Menurut KBBI, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Selanjutnya, baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu contoh karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Cantika Delwis. Kepada Cantika Delwis, dipersilahkan. Contoh karya ilmiah dengan judul pemanfaatan kembali sampah. Bab 1 yaitu terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 terdiri dari pembahasan. Bab 3 terdiri dari penutup dan kesimpulan. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Cantika Delwis. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Indikator persamaan dan perbedaan. Sistematika. Karya ilmiah terdiri dari bab 1, pendahuluan, bab 2, kerangka teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, pembahasan penelitian, bab 5, penutup. Karya non-ilmiah, yaitu cerpen, dongeng, dan novel. Terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Karya semi-ilmiah yaitu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kalau karya non-ilmiah drama, terdiri dari prolog, dialog, dan epilog. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaannya diksi atau pilihan kata. Kalau karya ilmiah, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur baku. Karya semi ilmiah yaitu gaya bahasa atau pilihan kata dalam karya non-ilmiah bersifat konotatif dan populer. Gaya bahasa atau pilihan kata yang digunakan dalam karya semi ilmiah adalah formal dan populer. Pembahasan mengenai perbedaan dan persamaan karya ilmiah akan disampaikan oleh Nabilah. Baiklah, untuk persamaan pada bagian ejaan, karya ilmiah yaitu penggunaan tanda titik. Penggunaan titik di akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Penggunaan titik pada singkatan nama seseorang. Lalu penggunaan titik pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Selanjutnya untuk karya non-ilmiah dan karya semi-ilmiah, yaitu penggunaan tanda titik, penggunaan titik di akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan, penggunaan tanda titik pada singkatan nama seseorang, penggunaan titik pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Selanjutnya itu penggunaan tanda koma.
Karena di sini saya menyebutkan persamaan pada bagian ejaan dalam karya ilmiah dan karya semi ilmiah serta karya non ilmiah, saya akan menyampaikannya satu kali saja. Penggunaan tanda koma yaitu yang pertama di antara unsur-unsur suatu perincian. Selanjutnya, untuk memisahkan unsur kalimat setara yang merupakan bagian dari kalimat setara yang lain, didahului kata hubung seperti melainkan dan tetapi. Selanjutnya yaitu memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat jika anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Selanjutnya yaitu masih bagian ejaan digunakan di belakang ungkapan atau kata penghubung antar kalimat yang berada pada awal kalimat. Lalu digunakan di antara nama dan gelar akademik serta untuk membedakan gelar akademik dari singkatan nama atau marga. Lalu selanjutnya penggunaan tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara. Penggunaan tanda titik dua digunakan di akhir pernyataan jika diikuti rangkaian. Lalu juga digunakan setelah kata yang memerlukan pemberian. Penulisan huruf kapital, huruf pertama yang berada di awal kalimat, huruf pertama pada petikan langsung, dan huruf pertama pada nama gelar kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang diikuti oleh nama seseorang. Huruf pertama nama pangkat dan jabatan yang diikuti oleh nama seseorang atau pengganti nama seseorang dan nama instansi atau tempat. Selanjutnya digunakan juga pada huruf pertama pada unsur-unsur nama seseorang, huruf pertama nama bahasa, nama bangsa, dan suku bangsa. Huruf pertama pada nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Selanjutnya juga digunakan pada huruf pertama nama geografi. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama pada unsur nama suatu negara, nama dokumen resmi, dan nama lembaga pemerintahan. Huruf pertama pada nama buku, surat kabar, majalah, dan judul karangan kecuali kata penghubung. Huruf pertama pada unsur singkatan nama pangkat, gelar, dan sapaan. Selanjutnya juga digunakan pada huruf pertama pada kata kekerabatan yang digunakan sebagai kata ganti, kata sebutan, atau kata sapaan. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama pada kata ganti Anda. Selanjutnya penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring digunakan pada penulisan nama majalah, nama surat kabar, dan nama buku yang dikutip ke suatu tulisan. Penulisan ungkapan asing dan kata ilmiah yang ejaannya belum sesuai poemi. Lalu digunakan juga pada penulisan kata yang belum baku dan penulisan kata yang dianggap penting di suatu teks. Selanjutnya penggunaan penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis satu kesatuan. Selanjutnya penulisan kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Lalu penulisan kata ulang. Kata ulang harus ditulis lengkap dengan kata kunci. Selanjutnya penggunaan kata depan. Kata depan di, dari, dan ke ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada kata yang merupakan satu kesatuan seperti daripada dan kepada. Lalu penggunaan kata ganti. Kata ganti kau dan ku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata gantimu, nya, dan ku ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Lalu penggunaan partikel. Partikel kah, tah, dan lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya, kecuali pada kata yang merupakan satu kesatuan seperti adapun, meskipun, maupun, biarpun, bagaimanapun, dan kalaupun. Lalu kata hubung tambahan. Kata hubung tambahan yaitu dan, lagi pula, serta, tambahan pula, dan di samping itu. Kata hubung pertentangan, muat akan tetapi, melainkan, sedangkan, walaupun demikian, dan lain halnya.
kata hubung perbandingan dalam hal demikian sehubungan dengan itu seperti sebagai, bagai, dan bagaikan. It helps the speaker lead his Lalu audience kata into hubung akibat. the describe Kata hubung akibat memuat oleh karena itu, by creating an akibatnya, dan imaginary sehingga. picture. Lalu kata hubung Usually it's tujuan something untuk that maksud moves. itu, guna, untuk, agar, dan supaya. Lalu kata hubung singkatan, yaitu singkatnya dan sebagai simpulan. Kata hubung waktu, sementara itu, setelah itu, sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak, dan sesudah. Lalu kata hubung tempat berdekatan dengan itu dan tempat. Nanti dikembalikan lagi kepada Elsa. Mic-nya, Dek. Baik, terima kasih pada Nabila dan Cantika Delwis. Sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.